Hai Kooperian, saya Pratita, tutor biologi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita ini bisa mengalami perubahan ya, yang kemudian bahkan mengalami kerusakan. Nah, ini nanti yang kita kenal kemudian dengan istilah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu nanti penyebabnya kalau dari bahan pencemarnya itu nanti ada pencemaran fisika, kemudian pencemaran kimia, dan pencemaran biologis. Kemudian kalau berdasarkan sektor dan juga untuk sumber dayanya itu nanti ada pencemaran tanah, kemudian pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, adik-adik, di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Kita mulai. Yang dimaksud dengan pencemaran udara ini adalah masuknya zat atau gas ke dalam udara yang menyebabkan udara tersebut mengalami perubahan komposisi. Itu adik-adik ya, jadi tentang pencemaran udara. Nah, kira-kira gas-gas apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Kita lihat. Gas penyebab pencemaran udara. Nah, antara lain ini adalah bisa berupa SOx. Nah, SOx ini nanti wujudnya bisa SO2, bisa juga SO3 ya, itu. Terus kemudian yang berikutnya lagi ada CO2 ya, kemudian ada CO, terus kemudian senyawa NOx nanti di sini bisa berupa NO2, NO3. Nah, ini ya. Lalu ada lagi adalah CFC. Ini adalah beberapa gas penyebab pencemaran udara. Kita lihat satu persatu. SOx ya, jadi di sini nanti bisa diperoleh dari pembakaran aktivitas dari pabrik ya, dari pabrik atau kendaraan bermotor. Nah, jika berada di udara dan kemudian bereaksi dengan air hujan, maka di sini nanti akan terbentuk senyawa asam sulfat ya, H2SO4 yang sifatnya korosif. Jadi di sini bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, lalu apa sebenarnya pengaruh hujan asam? Hujan asam ini bersifat korosif terutama pada logam ya. Jadi logam kemudian juga bisa menyebabkan pelapukan lebih cepat. Nah, kalau pada tumbuhan ini juga bisa mematikan tumbuhan. Meskipun senyawa S sendiri diperlukan oleh tumbuhan, tapi dalam bentuk hujan asam ini cukup berbahaya. Nah, berikutnya itu adalah CO2. Adik-adik pasti tahu CO2 ini diperoleh dari aktivitas respirasi organisme dan juga kemudian dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Juga kemudian proses dekomposisi ya, dan juga aktivitas pabrik. Nah, keberadaan CO2 sekarang ini cukup mengkhawatirkan karena apa? Karena CO2 ini menjadi bahan utama atau gas utama yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Ya, jadi efek rumah kaca di sini nanti akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu pada permukaan bumi ya, kenaikan suhu permukaan bumi. Oke, dan ini nanti akan mengganggu proses misalnya perubahan iklim ya. Jadi global warming ini akan menjadikan iklim berubah sehingga kita tidak lagi bisa yang namanya musim hujan dan musim kemarau ini tidak bisa lagi diprediksi dengan tepat. Nah, berikutnya adalah gas CO. Gas CO ini diperoleh dari pembakaran kendaraan yang tidak sempurna adik-adik. Nah, gas CO ini cukup berbahaya jika terhirup oleh manusia. Karena apa? Karena gas CO ini bisa berikatan dengan hemoglobin dan bisa menyebabkan terjadinya peristiwa yang namanya asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke dalam jaringan sehingga jaringan tubuh kita menjadi kekurangan oksigen. Jadi bisa dituliskan di sini bisa terjadi peristiwa namanya asfiksi. Berikutnya adalah tentang nitrogen ya. Jadi NOx di sini bisa berupa NO2 atau NO3. Ini juga mirip dengan SOx, bisa diperoleh dari aktivitas pembakaran ya itu. Dan jika
ketemu dengan air hujan, ini juga bisa membentuk terjadinya hujan asam juga. Jadi untuk NOx ini juga bisa membentuk hujan asam ya. Oke, meskipun tumbuhan membutuhkannya dalam bentuk nitrat, tetapi jika terjadi hujan asam ini cukup membahayakan. Berikutnya lagi, ini adalah CFC atau kita kenal dengan istilah freon. Bagaimana kita bisa mendapatkan CFC ini? CFC ini diperoleh dari aktivitas seperti pemakaian peralatan rumah tangga, misalnya seperti kulkas ya, atau juga AC ya, meskipun mungkin sekarang sudah mulai diproduksi AC yang tidak harus menggunakan freon, tapi yang kita perhatikan adalah freon yang selama ini beredar, kemudian juga melalui spray ya, jadi spray dicampur dengan freon, itu foam itu juga. Nah, ini yang kemudian nanti akan mengganggu efeknya terhadap lingkungan, yaitu ternyata di sini akan menipiskan lapisan ozon ya. Jadi menipiskan lapisan ozon. Sementara kita tahu bahwa lapisan ozon ini penting untuk proses penyerapan sinar UV dari matahari adik-adik ya. Jadi bayangkan seandainya lapisan ozon semakin menipis, maka bayang-bayangnya adalah terjadinya kanker kulit. Karena apa? Karena saringan UV-nya semakin menipis. Ya, adik-adik, ini tadi adalah tentang gas-gas yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Nah, berikutnya kita coba lihat tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini adalah masuknya zat atau senyawa ke dalam tanah dan menyebabkan terjadinya perubahan entah itu kesuburan, kemudian juga teksturnya atau kematian pada mikroba-mikroba tanah. Oke, nah kita lihat sekarang untuk pencemaran tanah apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama ini adalah tentang pupuk. Ya, jadi pupuk ini berasal dari aktivitas pertanian. Terutama di sini adalah pupuk sintetis ya, pupuk sintetis atau pupuk buatan. Oke, kemudian yang berikutnya untuk pencemaran tanah ini untuk yang bersifat kimiawi ya. Jadi yang kimiawi itu contohnya adalah seperti pemakaian pupuk sintetis. Apa pengaruhnya terhadap tanah? Jika pemakaiannya berlebih, nah ini dia ya. Kalau pemakaiannya berlebih, ini justru akan mengurangi kesuburan tanah karena dia bisa mematikan ya. Jadi bisa mematikan organisme tanah. Oke ya, jadi ini adalah tentang pupuk sintetis. Lalu berikutnya lagi, bisa juga pencemaran tanah ini disebabkan oleh dari aktivitas rumah tangga ya. Jadi limbah domestik. Nah, ini ya limbah domestik. Limbah domestik ini misalnya wujudnya apa? Bisa berupa kaleng bekas ya, bisa berupa botol plastik bekas ya, kemudian juga kaca dan juga sisa makanan ya. Ini materi organiknya ini ya, sisa makanan. Nah, ini jika dibuang ke tanah, ini akan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Seperti kaleng, botol, kaca, ini adalah materi yang sulit untuk diuraikan, sehingga kalau menjadi sampah, nah akhirnya akan menumpuk. Sementara kalau sisa makanan ini merupakan benda organik, jika dia kemudian tidak dimanfaatkan, misalnya menjadi pupuk kompos, itu akan bisa menimbulkan bau ya, jadi bisa menimbulkan bau dan pembusukannya akan berjalan lebih cepat. Nah, terus kemudian berikutnya lagi adalah pestisida. Ini juga bisa dari pertanian, adalah pemakaian pestisida. Nah, pestisida di sini nanti jika berlebih apa yang terjadi? Jika sampai ke tanah, nah ini dia. Ini nanti juga bisa menyebabkan terjadinya kematian pada organisme ya. Jadi kematian organisme. Jadi itu adalah tentang pencemaran tanah. Oke, jadi adik-adik kita perlu perhatikan bagaimana supaya ini bisa tidak terjadi. Oke adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuiper.